julep, julep, julep. Halo sahabat suara, Kita lagi ada di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Bersama kita para cast dari film Danyang Mahal Tukar Nyawa. Oke. Bisa dimulai dari yang sebelah kiri aku memperkenalkan diri dan karakternya. Halo, perkenalkan nama aku Bisma Mulia. Di film Danyang Mahal Tukar Nyawa aku berperan sebagai Galang. Halo, perkenalkan saya Sahila Hisyam. Di film Danyang Mahal Tukar Nyawa saya berperan sebagai Resti. Saya Rizky Tama berperan sebagai Darman di film Danyang Mahal Tukar Nyawa. Dan untuk cerita karakter masing-masing, mau dari lo? Oke. Jadi Galang ini sebenarnya singkatnya mewakili orang yang cintanya tidak direstui oleh orang tua. Jadi karena tidak direstui itu, Galang memutuskan untuk mengambil jalan instan untuk menggapai apa yang dia inginkan dengan cara pesugihan itu. Kalau dari Resti sendiri, Resti itu seorang anak gadis dari kepala desa yang memang cintanya nggak direstuin oleh kedua orang tuanya. Kenapa nggak direstuin? Karena perbedaan status ekonomi yang berbeda dengan Galang. Kalau Darman dia adalah seorang dia anak kepala desa, cuma kita beda desa tetanggaan ya kan. Nah Darman ini bisa dibilang rivalnya Galang. Rivalnya Galang, dia suka sama satu perempuan yang mana dia adalah pacarnya Galang. Nah karena Darman ini punya privilege, bokapnya adalah seorang punya jabatan di desa itu, akhirnya dia punya ambisi untuk bisa merebut Resti dari Galang gitu. Dan Darman juga dia karakternya itu jawara bela diri di desa tersebut. Kayak gitu, teman-teman. Yes. Jadi untuk keseluruhan cerita dari film Danyang Mahal Tukar Nyawa, boleh diceritakan oleh Bapak Bisma? Ya, main talent. Tapi emang ini garis secara sinopsis problemnya itu emang kelihatan di Galang banget dari Bisma. Jadi boleh Bisma bercerita. Oh boleh sekali. Jadi film ini tuh sebenarnya diawali dari seluruh desa yang memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku nggak bisa spoiler lebih banyak ya. Melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Kecuali ada satu keluarga yang tidak melakukannya itu. Keluarganya si Galang itu sendiri. Nah, tapi karena si Galang ternyata punya masalah kehidupan pribadi di mana cintanya tidak direstui oleh orang tuanya si Resti. Jadi akhirnya Galang memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya hal yang dilakukan Galang ini ternyata mengakibatkan sesuatu. Dan terus ternyata dari situ mulai ketahuan siapa saja yang sebenarnya terlibat di dalam pesugihan itu. Pesugihan itu, ya. Ngomongin cinta nih. Batasan cinta ya. Cinta, kalau menurut lo Galang sama Resti, ntar gue juga bakal jelasin. Menurut kalian gimana batasan cinta di konteks film tuh kayak gimana dengan relate-nya kalian di kehidupan sehari-hari? Kalau Galang gimana? Kalau sebenarnya Galang tuh cukup relate dalam kehidupan sehari-hari ya, karena dia kan kebatas dengan restu orang tua ya, sama restu orang tua. Kalau pamannya restu orang tua dari pasanganku, mungkin itu salah satu batas ya menurutku. Tapi kalau orang tua sendiri mungkin kita masih bisa omongkan ya, tapi kalau orang tua dari pasangan mungkin itu Sulit salah satu ya, batas, iya benar. Batas yang susah juga kalau mau di nego kan. Dinego. Makanya ada istilah cinta ditolak, Dukun bertindak. dukun bertindak. Kalau misalkan dari Resti sendiri, ini tuh sebenarnya memang ngomong sama orang tuanya sendiri juga susah ya.
susah, dan mungkin kalau misalkan, aduh gue jadi spoiler, tunggu. Iya, itu memang nggak sesuatu yang gampang gitu. Tapi kalau dari sisi Sahila kok aku yakin ya gitu, namanya sama orang tua gitu ya. Kalau misalkan kita tetap fight gitu sama orang tua kita sendiri gitu, dijelasin gitu keadaannya, tujuan hidup kita tuh maunya apa sebenarnya, goalsnya tuh maunya kehidupan rumah tangga, kehidupan berpasangan yang seperti apa. Itu aku percaya sih kalau orang tua kita sendiri Bisa. harusnya bisa Mengerti menerima, mengerti. Kalau gue dari point of view Darman, apa ya, mungkin nggak ada batasan ya cinta buat Darman, karena dia ngerasa apapun bisa dibeli pakai uang gitu. Simpelnya kayak gitu sih, jabatan, uang, jadi dia juga ngerasa dia punya bodyguard juga, ngerasa nggak ada yang dia takutin. Even itu kayak apa ya, mungkin orang tuanya juga bisa suatu hari bakal dia lawan gitu. Orang tuanya kayak gini, udahlah, karena gue juga di sini punya apa ya, punya kuasa gitu kan. Jadinya dia nggak ngebatasin untuk gimana-gimana. Nah, tapi kalau dari sisi saya sendiri, Rizky Tama, apa ya batasan cinta buat aku sendiri, apa ya? Selama itu baik sih ya, selama itu baik, nggak ada sih, nggak ada batasan mungkin ya. Sama dong berarti, sama-sama nggak punya batasannya. Enggak, tapi kalau lebih dalam lagi mungkin ya kalau lebih dalam lagi ngomongin agama, mungkin harus satu agama. Itu berat sih ya kalau misalkan agama. agama. Tapi balik lagi ke individualnya juga, tergantung goalsnya mau apa gitu. Kalau misalkan lo mau berumah tangga dengan perbedaan agama, it's fine, ya udah. Jadinya batasannya nggak ada, ya gak sih? Iya. Batasan nggak ada, cuman kalau buat gua tetap aja di agama mungkin ya. Pendalaman karakter ya. Iya lagi. Iya lah, ya, pesugihan itu. Pesugihan gimana lo? Ya mungkin itu ya yang paling apa namanya? Paling apa? Dilema ya. Untuk menjalankan, belajar tentang Pesugihan pesugihan. itu, iya. Karena kan ya gimana gue nggak pernah pesugihan dan harus melakukan hal itu, dan itu bertentangan dengan hal yang aku percayai. Jadi saat melakukannya pun secara mental pun harus siap ya, harus siap dan harus on track terus, karena kalau enggak kan takut jadi, kalau yang di atas, kalau Tuhanku tentu tahu apa maksudku ya, tapi kan ada hal-hal yang tidak terlihat di luar sana yang enggak mengerti apa maksud kita. Nah itu sih yang aku jagain, kayak, ntar salah ngerti lagi, dikira gue pesugihan beneran gimana. Nah itu dia, makanya. Kalau kalian loh? Kalau misalkan ini gue baru keinget lagi. Jadi sebenarnya dilema kayak untuk masuk ke karakter tuh. Jadi inget banget pas lagi persiapan reading film ini. Itu kan kita latihan sama acting coach kan. Nah karakter aku sebagai Resti ini emang anak desa gitu. Jadi ada beberapa kali pas lagi dialog tuh sama Om Badar, acting coachnya kayak, enggak, jangan kayak gitu intonasi ngomongnya gitu. Mungkin kayak lebih ngingetin kayak, inget loh, ini lo anak desa gitu. Jangan terlalu yang kayak berani gitu, kayak intonasi. Gue nggak anak Jaksel banget sih, anak Bogor cuy. Gitu. Anak desa juga, cuman kayaknya mungkin cara ngomongnya kali ya gitu. Kayak gimana biar kayak ya kelihatan anak desa, nggak yang seberani itu juga. Kalau gue waktu itu apa ya? Pas ada dapet tawaran ini tuh bener-bener nggak pilih-pilih, langsung kayak pikir, wah ini ada kesempatan nih, hajar aja. Walaupun nanti belum dikasih tahu gitu si Darman ini karakternya kayak gimana. Nah begitu udah dapet, excited, bersyukur, dan ternyata ada challengingnya itu. Darman ini adalah seorang jawara bela diri yang mana aku sendiri nggak punya basic bela diri gitu, tapi kebantu karena aku basicnya justru di dance, ya kan? Karena bela diri di film itu kan lebih ke koreografi kan, hitungan gitu, jadinya kebantunya di situ. Sama kayak dance, sama-sama hitungan, Iya, tuh, sama-sama 2, 3. Okay. Waktu kita workshop kayak gitu kan, oke, habis ini 1, 2, lu serang gue kayak gitu-gitu kan, jadinya kebantu gitu. Terus juga apa ya, challengingnya mungkin dialek.
Ingat nggak? Dialek Kita- yang iya. yang Waktu kita reading, Jawa di tengah-tengah. Jawa di tengah-tengah bener. Nggak terlalu tebal, tapi juga nggak terlalu tipis. Kadang jadinya kayak, gimana gitu kan kita. Kadang ketebelan. Kadang ketebalan, kadang ketipisan, ya kan? Jadi kayak lebih gampang sekalian Jawa, ya nggak sih? Iya. Ya kan? Dibanding kita harus di tengah-tengah gitu sih. Untuk duniawi, untuk mengejar duniawi, enggak lah. Ya enggak lah. Kayaknya Semua kalau setuju. udah ngomongin pesugihan tuh, kayak dari kemarin juga Itu nggak akan pernah lepas sampai lo mati gitu. iya, malah ada yang berakhir sampai ke keturunan kita juga kan. Kayak, coy, amit-amit nanti. Ki Atmo waktu pas kita di channel itu dia bilang kan sebenarnya tuh kalau misalnya si orang yang ngelakuin pesugihan terus dia mati, itu sebenarnya tuh nyawanya rohnya tuh nggak dibawa ke yang seharusnya gitu, ditempatkan yang di ada spesial tempat untuk mereka yang ngelakuin pesugihan kayak gitu-gitu. Lebih serem lah intinya. Walaupun ya dari secara pesugihan instan gitu kan, kita dapat kekayaan, dapat jabatan, dapat segalanya di duniawi, tapi habis itu kita ngapain juga, akhirnya kita mati ya kan, nanti nggak diterima rohnya gitu. Dan sebenarnya kok kayak pesugihan itu kan sesuatu yang pengen kita capai itu kan sebenarnya bisa dicapai. Cuma tempo waktunya lebih instan kan. Iya. Ya sebenarnya tinggal lo sabar aja, tinggal lo coba aja sih, lebih ke konsistensi untuk coba itu. Kalau menurutku sih di orangnya sendiri yang nggak sabaran dan pengen meraih itu secara instan, jadi ya ngelakuin hal tersebut. Iya, jadi Iya. mendingan kayak lebih berjuang, enjoy momennya gitu, daripada memilih secara instan, dapet cepet, Iya, prosesnya kan penting. iya berakhir tidak mengenakan. Betul. Ya. Sampai mati lagi, mati aja belum Iya. belum beres. Belum kena keturunannya, kasihan banget yang nggak ngerti apa-apa terus kena bekasnya dari perbuatan kita. Ya mungkin di film Danyang juga kita bakal ngebahas banyak Danyang, makanya kalian tonton tuh ya kan. Maksudnya gini loh, kata Danyang itu kan udah banyak, mungkin beberapa masyarakat seliweran gitu kan, ada beberapa. Tapi gue tahu Danyang gara-gara film ini. Bener makanya. Jadi kayak kita di situ bakal ngebahas Danyang, apa itu Danyang, kayak gimana gitu kan. Kalau mungkin ditanya perspektif mitos Jawa atau lokal tentang Danyang, mitosnya mungkin kayak pesugihan, yang namanya pesugihan itu kan sebenarnya bersekutu dengan setan, dengan jin. Nah sebenarnya itu bukan cuma Danyang mungkin ya. Ada pesugihan dengan apa, iblis apa. Nah cuman yang apa ya, mungkin Danyang ini mitologi Jawa jadinya karena sifat manusia yang serakah, yang sifat manusia yang ingin mendapatkan harta secara instan itu, akhirnya Danyang yang tadinya sifatnya netral, ketika diminta oleh manusia, akhirnya jadi jahat, jadi negatif. Iya, sebenarnya kalau aku boleh jelasin sedikit ya. Kalau di Jawa atau mungkin daerah-daerah tertentu, Danyang itu kan kayak sesosok yang menjaga suatu daerah yang sebenarnya dia udah ada dari zaman-zaman yang sebelumnya, yang sebenarnya ada di situ niatnya itu untuk menjaga netral dan ya menjaga tempat itu supaya tetap sakral. Sakral kan ada in a good way ya, nggak selalu in a bad way. Dan yang sebenarnya salah dan di film ini diangkat itu sebenarnya orang-orangnya kan yang memanfaatkan serakah. itu. Jadi kalau di Jawa menurutku Danyang itu sebenarnya sosok yang menjaga dan netral sih. Kalau aku baca-baca saat membaca skenario ini kan aku melakukan observasi dikit-sedikit tentang Danyang. Kalau di Jawa tuh lebih ke sana, yang bermasalah tuh manusianya, dan di film ini jelas banget diceritain manusianya ini emang yang bermasalah dengan keinginan duniawinya itu sih. Iya, makanya kayak kalau yang kita sering lakuin di Indonesia tuh dengan penghormatannya tuh biasanya kita datang ke tempat-tempat sakral tuh kan kayak oke, kita permisi-permisi, misalkan ada yang kebiasaannya datang ke tempat tertentu bawa sesajen, itu penghormatan kita ya gitu, percaya nggak percaya tapi kayak ya udah basicnya kita menghormati. Tetap berdoa tuh tetap kepada Tuhan, cuman mungkin itu karena budaya, jadi kita sebagai masyarakat nih ngikutin aja sebagai budaya gitu. Jadi mitosnya tuh sebenarnya kayaknya orang-orang nyangkanya Danyang tuh jahat gitu, padahal Danyang tuh sebenarnya makhluk yang netral tapi tergantung pada manusianya. Yes, betul.
Cerita menarik, kita syuting Danyang lagi bulan puasa. Iya, betul. Challenge-nya tuh lebih kerasa ya. Iya. Apalagi kita di tambak garam, di ladang garam itu bener-bener panas banget. Sejauh mata memandang tuh nggak ada pohon. Ya kan? Iya. Bener-bener gersang, angin pun kayak angin dari pantai gitu. Panas. Berasa gersangnya. Terus udah gitu kayak kita nyediain buat buka barengan. Itu sesuatu Nyari takjil. banget. Iya, takjil. Deket lagi kan satu sama lain. Iya, terus udah gitu tantangan di proses syuting. Kalau aku inget pas lagi adegan ditarik bagian leher aku itu ditarik tuh pakai ijuk kasar gitu. Terus udah gitu ditariknya itu akan kenceng banget di lantai. Tapi harus beneran posisi badan kita tuh harus bener posisinya. Karena kalau misalkan enggak takut badannya kenapa-napa kan gitu. Jadi itu lumayan challenging banget untuk aku. Jadi kayak take pertama, kedua, ketiga itu kayak masih tegang banget. Pas keempat, kelima, enak kayak naik mainan di Dufan gitu loh. Kayak gitu. It's fun. Kalau gua yang berkesan dan kesulitan tuh ada satu sih sebenarnya di ending. Apa? Jadi waktu persiapan itu adegannya tuh setnya luas. Waktu kita latihan loncat itu semua luas setnya, tapi pas take tempatnya sempit banget. Jadi benar-benar harus beradaptasi dengan ruangan yang sempit itu sih. Paling itu kalau gue dari gue. Kalau dari lo? Kalau aku Darman challengingnya di itu sih, di fighting sih, di fighting. Karena sebenarnya itu apa? Bukan pencaksilat tau. Apa ya namanya ya bela dirinya lupa. Tarung apa gitu? Tarung apa gitu? Pencaksilat cuma dia ada tongkatnya. Tarung rotan. Tarung rotan. Tarung rotan ya. Iya kan? Iya tarung rotan mirip-mirip pencaksilat cuma dia pakai rotan intinya itu sih. Rotan. Jadi kayak sesuatu yang memang belum pernah saya coba dan dilihat gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan si koreografernya juga apa ya? Persiapan 3 hari. Terus juga karena itu basicnya basicnya aku sebagai dance ya untungnya bisa membantu gitu aja sih. Gua ada juga sih. Gue ada lah kayaknya kita semua ya. Coba deh cerita lo. Kalau gue dulu waktu pas pertama pindah rumah, nggak tahu nih setan apaan. Pas pertama pindah rumah itu kan kalau budaya kita kan harus diselamatin dulu kan, itu kayak pengajian gitu. Nah, itu tuh belum sempet di pengajian di ngajiin gitu di rumahnya. Belum sempet selamat. Belum sempet karena terus di depan rumah itu kebun luas banget terus belum dikasih pagar, cuman kayak tembok doang gitu, garasi pun nggak ada temboknya. Nah itu kondisi jam 9 malam, gue sama nyokap tuh lagi di dapur, terus tiba-tiba ada suara bebek di depan teras. Suaranya di mana? Kok suara bebek? Biasanya kalau suara kuntilanak tuh suara ayam. Oh iya. Ini suara bebek hantunya apa ya? Iya. Kalau kuntilanak kan ayam. Bener. Katanya makin iya itulah makin jauh suaranya kuntilanaknya dekat. Ini bebek cuy. Soang tau gak sih soang? Ngok-ngok gitu. Iya itu. Bebek soang itu. Terus? Tapi seingat gue waktu di kampung itu nggak ada yang pelihara itu. Iya liar bro. Enggak emang serius. Maksudnya kampungnya emang kita kecil maksudnya gue tahu gitu siapanya orang yang ngangon kambing atau apa itu tuh nggak ada, cuma ayam terus doang. taunya apa? Enggak, terus gue lihat tuh di sela-sela pintu kan ada sela-selanya. Ada dodol bebek ya? No, pas gue lihat gini itu kain putih plus asap masuk keluar. Sumpah? Masuk. Ada asapnya cuy. Ada asapnya. No. Itu beneran rumah tuh jalan. Terus kainnya nggak lo tarik? Nah pas gue gini kainnya tuh masih kayak gitu-gitu. Pas gue gitu lagi kainnya langsung kayak lu suara sumpah. Kayak kain digituin, digebukin gitu, terbang. Gue kayaknya kalau di situ ketawa kayak terbang. Iya tapi. Enggak, maksud gue kayak Udah nggak ada tuh kainnya. Udah nggak ada, hilang. Tapi yang aneh tuh ada asap. Terus besoknya terbang si kainnya. Kayak itu kan ada celah pintu kan lumayan kan segini kan. Itu kain nggak ada tapak orang. Googlingnya gue nanti berarti kain terbang hantunya apa namanya? Casper. Casper bayangan. Pengalaman gue. Dan sampai sekarang, besoknya diceritain ke nenek. Yang itu ya.
Yang lu cerita Oh, yang ternyata nyokap lu banyak ngeliat yang pocong apa ya, di yang atas banyak pohon. pesugihan kan ternyata. Iya, jadi dulu di kampung yang aku pindah rumah itu tuh memang dulunya kata orang yang dituain di sana banyak pesugihan. Banyak pesugihan di situ. Oh ya lumayan ini akrab lu sama cerita-cerita itu berarti. Iya. Lumayan. Tapi ya itu sih karena kayak pengalaman banyak ke beberapa tempat gitu. Lo apaan? Wah gua ada lagi. Apa? Lo mau yang mana nih? Yang beneran. Sumpah. Yang beneran. Iya tapi wujud gua belum pernah, cuman denger suara. Oh, Jadi gua tidur kan di kasur. Ya iyalah, masa di iyalah. masa di air Naruto gue. Lagi tidur di kasur di rumah nenek. Jadi Rumah nenek. nenek. Nyaman ya berarti Heeh. rumah nenek. sumpah rumah nyaman banget. Ada biskuit enak. kambuan nggak? Ada dibuka isinya bilang. Terus? Tapi itu lebaran bulan puasa, tidur di situ semua keluarga di ruang tengah. Tidur ada yang ngebangunin, suara di depan muka. Anjir, sumpah. Itu kaget sih gue beneran. Bener, bohongan. Sumpah, Sa. Sumpah. Aku langsung lari, aku masih kecil suaranya gitu. Bangun! Cewek atau cowok? Laki, tapi suaranya kayak monster di film-film. Serius. Oh, lu kayaknya Sumpah. kayak biasanya kalau kayak gitu tuh kayak mimpi. Gue kaget anjir. Sorry. Mimpi gitu ya? Suaranya di sini. Bangun! Gitu. Gue langsung lari meluk bokap gue. Masih kecil gue. Kayaknya lu kecilnya males deh. Kenapa tuh? Saking malesnya di setan bangunin lo. Ada dua lagi, satu lagi. Aku lagi di pantai, Sa. Lagi ngerekam. Pantai Carita. Ada di Semarang pantai. Saya ngerekam. Terus pas pulang, ada suara perempuan. Padahal gue cuma berdua lucu. doang. Iya. Iya. Itu juga suaranya gini. Lu Kalau ini. selalu di ininya sama suara ya? Hantunya. Suara. Dengarkanlah aku. Tapi serius. Suaranya gini yang ini. Oh iya. Segitu men. Sumpah. Dan yang denger tuh waktu itu kata lo bukan lo aja kan, tapi temen lo Iya juga. karena di HP. Jadi pas berdua sini nggak ada. Tapi pas balik direkam itu selemes itu. Oh iya. Yang gua tangkep roh suara itu tuh kayak udah nggak ada harapan tau gak sih? Kayak hopeless. Bener-bener suara orang hopeless. Yang gua tangkep dari situ itu. Yang satu yang tadi yang bangun. Itu menurut gua emang semacam jin sih kalau menurut gue ya. Tapi kalau yang itu kayak roh penasaran yang bener-bener hopeless. Jadi itu sumpah suara yang kayak orang nggak punya harapan sama sekali. Itu. Sorry ya jadi teriak-teriak. Tapi suaranya itu aku cuma menvisualkan suara. Makanya aku senang banget film Insidious tau gak sih. Yang kalau terbang bisa ngelihat itu. Jadi, Oh, itu ada yang teriak-teriaknya juga ya? dia kan yang di samping. Iya. Itu gue jadi anjir gue Gua pernah inget. gini lagi. Gua Ini inget. relate. Yuk kayaknya kepanjangan ya ngobrolnya. Sorry ya. Nggak apa-apa, kita langsung promo film kita. Yes. Buat kalian nih Sobat Suara. Iya, please ya nonton film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Tayangnya tanggal 7 November 2024 di seluruh seluruh bioskop bioskop Indonesia. Pokoknya ceritanya relate, Iya. terus ringan. Dan ada drama romansanya yang gemes. Sinematografinya bakal keren banget. Bayangin ditambak garam. Sampai ketemu di bioskop. Julep.